Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang, bahagia, dan istimewa sekali dapat melanjutkan pembahasan pada topik yang sangat penting yang merupakan salah satu starting point dalam mata kuliah atau tujuan dari mata kuliah statistik deskriptif dan diferensial. Pada kali ini kita akan membahas pada pengantar pengujian hipotesis. Nah, hipotesis statistik atau disingkat hipotesis merupakan sebuah assertion atau dugaan, konjektur mengenai satu atau lebih populasi. Nah, tentunya dalam konteks penelitian, hipotesis itu merupakan dugaan sementara yang dibangun berdasarkan kerangka ilmiah, yaitu berdasarkan teori, kemudian beberapa fakta atau hasil penelitian yang relevan. Nah, dalam konteks pengujian hipotesis itu sendiri, terdapat dua macam hipotesis, yaitu ada hipotesis nol, merupakan hipotesis yang menyatakan tidak terdapat perbedaan, tidak terdapat korelasi atau hubungan ditandai dengan lambang sama dengan, atau itu merupakan bunyi dari H0. Kemudian negasi atau ingkarannya ada hipotesis alternatif, ya, lambangnya adalah H1 atau biasanya juga adalah HA atau hipotesis alternatif. Ketika H0-nya menyatakan tidak terdapat perbedaan atau lambangnya sama dengan, hipotesis alternatif menyatakan tidak terdapat perbedaan atau lambangnya ya tidak sama dengan. Kemudian selanjutnya, di dalam jenis hipotesis itu terbagi menjadi beberapa tipe. Kalau saya sederhanakan, di mana tipe A itu adalah untuk jenis hipotesis uji dua ekor, dua pihak atau dua sisi, sama saja ya maknanya. Kemudian sedangkan tipe B dan tipe C itu merupakan adalah uji hipotesis dua ekor, dua pihak atau dua sisi. Nah, di dalam slide yang sebagaimana yang teman-teman lihat semuanya, itu ada satu rata, beda rata. Maksudnya, satu rata itu adalah pengujian hipotesis untuk satu kelompok, atau bahasa statistiknya itu univariat. Kemudian sedangkan beda rata itu untuk yang dua kelompok, atau bivariat. Nah, saudara, hipotesis hipotesis A atau tipe A itu sebagaimana hipotesis untuk dua sisi atau dua ekor atau dua pihak itu apabila bunyi hipotesisnya menyatakan terdapat perbedaan atau tidak terdapat perbedaan. Tapi sedangkan tipe B dan tipe C, kalau seandainya ada perumusan masalah dalam sebuah penelitian atau hipotesis itu sendiri, ada yang menyatakan lebih baik, lebih tinggi. Nah, di sini saya ingin memberikan catatan penting. Apabila bunyi hipotesisnya itu menyatakan tidak terdapat perbedaan, sama baiknya atau sama efektifnya, berarti udah jelas. Kita tidak perlu mikir yang lain lagi, berarti itu masuk dalam tipe jenis hipotesis dua ekor atau dua pihak atau dua sisi. Sedangkan apabila dalam suatu perumusan penelitiannya menyatakan A lebih baik daripada B, atau lebih tinggi, lebih efektif, berarti itu udah otomatis maksudnya di tipe B, sebagaimana H1 atau HA. Begitu juga sebaliknya, bahwa tipe C itu menunjukkan konsistensi, atau uji pihak kanan adalah tipe B, sedangkan uji satu pihak kiri atau adalah tipe C. Kemudian di mana perbedaan? Selanjutnya bisa dilihat pada slide kita, bahwasanya ini adalah uji dua ekor. Nah, uji dua ekor di sini berarti ada dua sisi, di mana nilai kritis, ya, nilai kritis itu adalah nilai yang diperoleh dari tabel, atau itu disebut dengan daerah kritis, ya, arealnya. Kalau karena dia dua ekor, dua pihak atau dua sisi, berarti kanan dan kiri, mulai dari titik kritis atau nilai yang diperoleh dari tabel. Nah, daerah kritis itu adalah daerah penolakan H0. Ingat. Nah, dari mana kita menyatakan bahwa H0-nya ditolak atau diterima? Yaitu berdasarkan nilai hitung yang kita cari. Seperti mana yang sudah saya pernah sampaikan, bahwa ketika masuk dalam sarana statistik inferensial, ada nilai hitung dan nilai tabel. Nah, jadi nilai hitung itu berada di daerah kritis atau tidak, yang berdasarkan parameter dari nilai tabel atau titik kritis. Apabila berada di daerah kritis, berarti H0-nya ditolak. Nah, berlaku untuk keadaan sebaliknya. Nah, sama halnya untuk yang selanjutnya, uji satu ekor berarti sebelah kanan, saudara, yang nilai kritisnya itu berarti yang sebelah kanan. Nah, kemudian lebih dari itu berarti daerah kritis atau daerah penolakan H0, ya. Kemudian ini merupakan yang tipe B. Kemudian yang selanjutnya tipe C, uji satu ekor pihak kiri atau satu sisi, ya berarti nilai kritisnya, daerah kritisnya sebelah kiri. Nah, apabila nilai hitungnya tidak berada di daerah kritis, ya berarti H0-nya diterima. Dan selanjutnya, nah ini eksekutif summary-nya. Jadi
yang akan membedakan kita dalam menyampaikan, dalam penarikan nilai kritis atau nilai tabel itu adalah apabila antara dua pihak atau dua ekor dengan yang satu ekor. Nah, caranya adalah pada saat kita mengambil nilai tabel. Ketika kita menggunakan alfa 0,05 sebagai sebuah contoh, apabila kita masuk dalam tipe uji dua pihak atau dua ekor, berarti nanti di tabel yang kita baca itu setengahnya, alfa per 2. Karena dia dua sisi, berarti alfanya 0,05, tapi di tabel yang dibaca adalah setengah dari alfa itu, berarti 0,225. Tapi sedangkan untuk yang satu pihak, dia tetap sama, baik yang pihak kanan maupun pihak kiri. Ya, ketika kita menggunakan alfanya 0,05, berarti yang dibaca di dalam tabel tetap 0,05. Nah, untuk selanjutnya, dalam suatu prosedur pengujian hipotesis itu sendiri, saya menyarankan supaya kita sistem langkah-langkah penyelesaiannya. Saran saya, rumuskan H0 dan H1, kemudian selanjutnya yang kedua, tentukan taraf signifikansinya, kemudian pilihlah statistik uji yang digunakan sesuai dengan rumusan hipotesis, ya termasuklah formulasi yang akan kita gunakan. Kemudian yang poin selanjutnya adalah melakukan perhitungan atau menggunakan formulasi dari nilai pencarian nilai hitung statistik uji. Kemudian selanjutnya, poin yang selanjutnya adalah ketika nilai tabel itu nilai hitung itu sudah diperoleh, selanjutnya kita mencari nilai kritis yang diperoleh dari nilai tabel. Kemudian tentukan keputusan uji. Jika nilai statistik itu berada di daerah kritis, berarti H0 ditolak. Kemudian selanjutnya setelah keputusan uji diperoleh, H0 ditolak atau diterima, nah kita tuliskan kesimpulan. Demikian pengantar pengujian hipotesis. Semoga bermanfaat. Tuhan Yang Maha Kuasa mudahkan kita untuk belajar, memahami, dan melakukan perhitungannya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.